Udara Bali, bahkan di penghujung musim kemarau, masih terasa lengket dan lembab, membawa aroma dupa, bunga frangipani, dan tanah basah. Maya, seorang mahasiswi antropologi yang sedang melakukan penelitian lapangan, terpesona oleh keindahan dan spiritualitas yang terpancar dari setiap sudut desa yang ia tinggali sementara, Banjar Kemuning. Pagi hari diwarnai suara gamelan yang samar dari kejauhan, para wanita yang berjalan anggun membawa sesajen di atas kepala, dan tawarnya anak-anak yang bermain di antara petak sawah. Maya datang ke Bali dengan tujuan mulia, mendalami kebudayaan spiritual dan praktik keagamaan Hindu Dharma yang kaya. Namun, di balik ramah tamahan dan senyum hangat penduduk, ia mulai merasakan ada lapisan lain yang lebih gelap, lebih purba, yang berdenyut di bawah permukaan. Ada bisikan-bisikan tentang ilmu hitam, tentang praktik-praktik kuno yang tak terungkap, dan tentu saja, tentang leyak. Awalnya, Maya menganggapnya sebagai cerita rakyat yang menarik, mitos lokal untuk menakut-nakuti anak-anak atau menjelaskan hal-hal yang tak bisa dipahami akal sehat. Ia sering mendengar cerita itu dari Pak Wayan, seorang pemuka adat setempat yang ramah dan bijaksana, yang rumahnya Maya tumpangi. Leyak, Nona Maya, Pak Wayan akan memulai, dengan mata berbinar di bawah topi petani tuanya, adalah orang yang mempelajari aji pegelayakan. Mereka adalah manusia, tapi dengan ilmu hitam yang kuat, mereka bisa mengubah wujud. Kepala mereka bisa terbang, meninggalkan tubuhnya. Maya akan tersenyum tipis, mencatat di buku catatannya. Benarkah ada yang seperti itu, Pak Wayan? Bukankah itu hanya legenda? Pak Wayan akan tertawa pelan, tawanya selembut angin semilir di sawah. Bagi kami, legenda adalah cara untuk memahami kebenaran yang lebih besar, Nona. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, seiring berjalannya waktu, Maya mulai merasakan keganjilan yang tak bisa dijelaskan oleh logika ilmiahnya. Malam-malam di Banjar Kemuning terasa berbeda. Setelah matahari terbenam, desa yang tadinya ramai seolah menahan napas. Suara jangkrik menjadi lebih nyaring, dan angin membawa bau aneh yang kadang-kadang tercium. Bau amis, seperti darah kering, bercampur dengan bau bunga bangkai dan sesuatu yang membusuk. Suatu malam, Maya terbangun dari tidurnya karena suara dengungan aneh yang terdengar di luar jendela kamarnya. Suara itu berdenyut, naik turun seperti napas raksasa yang tersengal. Ia bangkit, mendekati jendela, dan mengintip melalui celah kelambu. Bulan purnama menggantung tinggi di atas petak-petak sawah yang terhampar luas, memantulkan cahaya perak yang dingin. Di kejauhan, di atas rumpun bambu yang lebat, ia melihat sesuatu. Sebuah bola cahaya merah redup melayang pelan, bergerak zigzag di atas pepohonan, seolah mencari sesuatu. Cahaya itu tidak seperti kunang-kunang, terlalu besar, terlalu intens. Jantung Maya berdebar kencang. Ia teringat cerita Pak Wayan, mata leyak sering digambarkan bercahaya merah dalam kegelapan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya refleksi cahaya bulan pada sesuatu, atau mungkin obor yang dibawa petani malam. Namun, bentuknya yang melayang terlalu aneh. Keesokan paginya, Maya menceritakan pengalamannya kepada Pak Wayan. Pria tua itu mendengarkan dengan saksama, raut wajahnya berubah serius. "Apa warnanya, Nona?" tanyanya pelan. "Merah, Pak Wayan." "Merah gelap," jawab Maya, masih sedikit gemetar. Pak Wayan menghela napas panjang. "Itu bukan pertanda baik, Nona. Leyak sering terlihat seperti itu. Mereka biasanya mencari mangsa." "Mangsa? Siapa?" tanya Maya, merasa ngeri. "Orang sakit. Wanita hamil. Bayi yang baru lahir," jawab Pak Wayan, suaranya kini penuh keseriusan yang menusuk. "Mereka mencari darah dan organ dalam untuk memperkuat ilmu hitam mereka." Maya merinding. Ia teringat Bu Ketut, seorang tetangga yang sedang hamil tua, yang beberapa hari terakhir terlihat pucat dan sering mengeluh sakit. Ia juga mendengar kabar beberapa ayam dan anjing peliharaan warga mati secara misterius, dengan luka aneh di leher. Mulai malam itu, ketenangan Maya benar-benar terusik. Suara-suara di malam hari terasa lebih menyeramkan. Angin yang berdesir di antara daun-daun kelapa terdengar seperti bisikan jahat. Setiap bayangan yang bergerak di pekarangan memicu lonjakan adrenalin. Ia bahkan mulai membawa sebuah kalung berisi jimat yang diberikan Pak Wayan, sebuah ukiran kayu kecil berbentuk barong, pelindung kebaikan, meskipun ia tidak sepenuhnya percaya pada kekuatan jimat tersebut. Beberapa malam kemudian, horor itu semakin nyata. Maya mendengar teriakan histeris dari rumah Bu Ketut. Ia berlari keluar bersama Pak Wayan dan beberapa warga lain.
Mereka menemukan Bu Ketut tergeletak pingsan di lantai, dengan bekas cakaran dan lebam di lengannya. Suaminya, Pak Made, terlihat sangat ketakutan, menunjuk ke arah jendela yang pecah. Sesuatu masuk ke sini, teriak Pak Made, matanya liar. Kepala mata merah, melayang. Maya merasakan darahnya membeku. Ini bukan lagi sekadar cerita. Ini nyata. Ketakutan menyelimuti Banjar Kemuning. Para wanita hamil mulai memakai penolak leak tradisional, bawang putih, kunyit, daun sirih, dan jarum yang ditusukkan di pintu. Pak Wayan dan para pria desa mengadakan ritual penjagaan setiap malam, bergantian berjaga di batas desa, membakar dupa dan melantunkan mantra penolak bala. Maya merasa terpanggil untuk memahami lebih dalam. Ia mulai bertanya kepada Pak Wayan tentang cara leak beroperasi, bagaimana melawannya. Pak Wayan enggan, namun melihat tekad kuat di mata Maya, ia akhirnya berbagi lebih banyak. Leak adalah penyihir gelap, Nona. Mereka akan datang mencari mangsanya, terutama yang lemah. Mereka bisa merubah wujud dari kepala manusia hingga ke serigala, babi hutan, atau bahkan bentuk yang lebih mengerikan. Kita harus melindungi yang rentan. Malam itu adalah malam yang mencekam. Hujan deras mengguyur, memadamkan obor-obor dan membuat suasana makin gelap. Suara hujan yang menghantam atap seolah menenggelamkan semua suara lain. Maya tidak bisa tidur. Ia merasakan insting dasar seekor mangsa yang sedang diburu. Sekitar tengah malam, suara anjing menggonggong riuh dari kejauhan, gonggongan putus asa yang berubah menjadi lolongan kesakitan. Lalu sunyi. Maya tahu itu bukan pertanda baik. Ia mendengar suara gemeresap pelan dari luar kamarnya, seperti sesuatu yang menyeret dirinya di tanah basah. Dia menahan napas, meraih lilin di samping tempat tidurnya dan korek api. Tiba-tiba, bau busuk itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya, bau daging busuk dan darah yang membuat perutnya mual. Kemudian, ia melihatnya. Melalui celah kecil di bawah pintu, ia melihat bayangan hitam yang bergerak, bayangan yang terlalu rendah untuk seorang manusia berdiri tegak. Jantungnya berpacu seperti genderang perang. Bayangan itu bergerak mendekati celah, dan kemudian, sesuatu yang basah dan gelap menyelinap masuk. Itu adalah sehelai rambut, lalu sepasang mata. Bukan mata manusia. Mata itu bulat, memancarkan cahaya merah pekat yang mengerikan dalam kegelapan, seperti bara api neraka. Mata itu menatap langsung ke arahnya melalui celah pintu. Maya tidak bisa bergerak, seluruh tubuhnya kaku oleh ketakutan yang mencekik. Suara desisan terdengar, bukan desisan ular, melainkan desisan seperti napas yang bergesekan dengan lendir, penuh kebencian dan kelaparan. Lalu, suara cekikan terdengar, dan bersamaan dengan itu, bau busuk yang tak tertahankan membanjiri ruangan. Di bawah pintunya, di bawah matanya yang memancarkan cahaya merah menakutkan, kini terlihat lebih jelas. Itu adalah sebuah kepala. Kepala wanita, dengan rambut panjang tergerai, tapi tanpa tubuh. Dari lehernya yang terputus, menjuntai organ-organ dalam yang menjijikan. Usus, jantung, paru-paru, semuanya berlumuran darah yang masih segar, bergerak-gerak aneh di lantai. Bau amis darah dan kematian yang memualkan. Ketakutan Maya berubah menjadi horor murni. Ia menekan punggungnya ke dinding, mundur perlahan hingga mencapai sudut ruangan. Otaknya berteriak, menyuruhnya lari, tapi kakinya menolak untuk bergerak. Kepala itu mulai mencoba mendobrak pintu, menyeruduknya dengan kekuatan aneh. Pintu kayu mulai berderit, engselnya mengerang. Panik melanda Maya. Ia melihat lilin dan korek api di tangannya. Ia teringat cerita penduduk bahwa leak takut pada api, pada cahaya terang, dan pada benda-benda suci. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lilin. Cahaya kecil itu berkedip-kedip, seolah tak berdaya melawan kegelapan yang dibawa leak. Namun, saat cahaya itu menerangi celah di bawah pintu, mata merah leak sedikit menyipit, dan gerakan menyeruduknya melambat. Itu adalah kesempatan Maya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia menghampiri meja kecil di sudut, meraih pisau dapur yang biasa ia gunakan memotong buah. Itu bukan benda suci, tapi setidaknya itu tajam. "Pergi," teriak Maya, suaranya parau dan bergetar. Ia mengacungkan pisau ke arah leak yang kini terlihat jelas hanya sebagai kepala dengan organ yang berdenyut di bawah pintu. Kepala itu mendesis lagi, kali ini lebih keras, seperti suara serigala yang kelaparan. Mata merahnya memancarkan sorot jahat, seolah mengejek keberanian Maya. Tiba-tiba, suara retakan keras terdengar, dan daun pintu terbuka sedikit,
memperlihatkan sebagian besar kepala dan organ yang menggantung. Maya tersentak mundur, terhuyung. Ia akan jatuh jika tidak menopang diri pada dinding. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu. Matanya tertumbuk pada sebuah benda di atas lemari pakaian, jimat barong yang diberikan Pak Wayan. Dalam keputusasaan, ia melompat, meraih jimat itu, dan mengacungkannya ke arah Leyak. Pergi. Pergi dari sini, makhluk jahat, teriaknya lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar, suara ketakutan bercampur amarah. Saat jimat barong itu teracung, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya merah di mata Leyak berkedip-kedip. Kepala itu mendesis dengan suara yang lebih tinggi, seperti jeritan kesakitan, dan mulai mundur perlahan. Organ-organ yang menjuntai itu bergetar hebat. Bau busuk itu memudar, seolah ditarik paksa. Kepala itu melayang mundur melalui celah pintu, dan kemudian, dengan suara terkesiap yang mengerikan, ia menghilang ke dalam kegelapan malam yang diguyur hujan. Maya terengah-engah, bersandar pada dinding, jimat barong masih tergenggam erat di tangannya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, hanya mendengarkan suara jantungnya yang berdebar kencang dan suara hujan yang kini terasa lebih menenangkan. Saat fajar mulai menyingsing, memercikan warna oranye keemasan di ufuk timur, ketakutan Maya perlahan digantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Ia mendengar suara langkah kaki dan bisikan di luar. Pak Wayan dan beberapa warga datang memeriksa. Mereka menemukan Maya terduduk di lantai, pucat pasi, matanya masih memancarkan kengerian. Pintu kamarnya sedikit terbuka, dan bau aneh masih sedikit tercium. Pak Wayan melihat jimat barong di tangan Maya, dan matanya memancarkan pengertian yang dalam. "Nona Maya?" Pak Wayan tidak perlu bertanya. Ia tahu apa yang terjadi. Maya tidak bisa berbicara, hanya mengangguk pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Beberapa hari setelah itu, Maya memutuskan untuk mengakhiri penelitiannya lebih cepat. Ia telah melihat dan merasakan sisi Bali yang tidak akan pernah ia temukan dalam buku-buku atau ceramah kuliah. Ia telah bertemu dengan kengerian yang berakar dalam budaya dan kepercayaan lokal, horor yang keberadaannya melampaui logika dan akal sehat. Ketika ia mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Wayan dan warga desa, mereka menatapnya dengan campuran hormat dan kekhawatiran. Mereka tahu ia telah melewati batas kabur antara dunia nyata dan dunia spiritual, dan berhasil bertahan. Dalam perjalanan pulang, saat pesawatnya lepas landas dari Denpasar, Maya menatap ke bawah pada hamparan hijau sawah dan kuil-kuil kuno yang memudar di kejauhan. Keindahan Bali masih memikat, namun kini ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Di balik senyum spiritual dan tarian anggun, ia tahu ada bayangan-bayangan purba yang melayang di atas sawah di bawah cahaya bulan, menunggu mangsa mereka. Dan setiap kali ia mendengar suara angin yang mendesir di kegelapan malam, ia akan selalu teringat pada suara dengungan mengerikan dan bau busuk Leyak, yang selamanya terukir dalam ingatannya, sebagai bukti keberadaan horor yang tak terlukiskan dari tanah dewata. Bali mungkin adalah surga, tapi bagi Maya, ia juga adalah gerbang menuju neraka yang berdenyut di bawah bayangan.